Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar ICT. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sistem kerja komputer, yaitu dengan cara IPO atau input processing dan output. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengenal perangkat lunak komputer. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Kita akan bahas bahasa komputer, macam-macam perangkat lunak komputer, dan perkembangan perangkat lunak. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa komputer. Memangnya komputer punya bahasa ya, Miss? Punya. Nah, bahasa komputer bukan bahasa seperti kita bicara seperti ini, tapi bahasa komputer itu menggunakan bilangan basis 2 atau disebut dengan kode biner. Nah, komputer menggunakan sistem bilangan basis 2. Sistem ini dikenal dengan nama kode biner. Kode biner terdiri atas 2 simbol angka, yaitu 0 dan 1. Pada saat kamu memerintahkan komputer untuk memproses teks, gambar, atau suara, kode ini diproses oleh program komputer. Kemudian, komputer akan mengubah kembali kode biner menjadi bilangan basis 10 untuk menampilkan hasil yang dapat dipahami oleh kamu. Jadi, bahasa komputer itu bukan bahasa seperti kita, melainkan menggunakan angka, simbol angka, yaitu 0 dan 1. Kalau 1 sampai 10 termasuk kode biner bukan, Miss? Bukan. Ya. Kode biner hanya terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Selain itu tidak termasuk kode biner. 10 termasuk bukan, Miss? Bukan. Ya. Ingat ya, 0 dan 1 atau 1 dan 0, bukan 10 ya. Lalu, kita akan mengenal macam-macam perangkat lunak komputer. Nah, pasti kalian sudah tahu kan, perangkat lunak itu apa? Nama lainnya itu adalah software atau program. Melalui perangkat lunak atau software, kamu dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan komputer. Misalkan, bisa mengetik, bisa menghitung, bisa menggambar, bisa menonton film, bisa mendengarkan musik. Itu semua dapat kamu lakukan menggunakan komputer dengan adanya software atau dengan adanya program. Nah, berikut jenis-jenis program. Itu contohnya ada program pengolah kata, itu bisa menggunakan Microsoft Word, K-Office, atau OpenOffice. Program pengolah angka itu dapat menggunakan Microsoft Excel atau Lotus 123. Program pengolah gambar bisa menggunakan Paint, Corel Draw, Adobe Photoshop. Program multimedia itu bisa menggunakan Winamp, Windows Media Player, atau Power DVD. Setiap perangkat lunak memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing. Jika kamu ingin mengetik puisi, cerpen, atau karangan lain, kamu dapat menggunakan program Microsoft Word. Sedangkan jika kamu ingin melakukan perhitungan matematis atau membuat grafik, kamu bisa menggunakan Microsoft Excel. Atau mungkin kamu akan menggambar atau mendesain sebuah pola gambar, kamu bisa menggunakan Paint, Corel Draw, ataupun Photoshop.
Atau mungkin suatu hari kamu ingin mendengarkan musik atau menonton film, kamu bisa menggunakan Winamp, Windows Media Player, ataupun Power DVD. Lalu, apa saja sih manfaat perangkat lunak? Manfaat perangkat lunak dapat kita gunakan sebagai sarana pendidikan. Perangkat lunak dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, penyelesaian tugas, dan digunakan sebagai sumber belajar. Nah, seperti yang selama ini telah kita lakukan, kita menggunakan hardware dan juga software sebagai media pembelajaran. Lalu, perangkat lunak dapat digunakan dalam bidang bisnis. Nah, perangkat lunak dalam bidang bisnis dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran produk ataupun untuk mengolah angka. Jadi, untuk memasarkan sebuah produk atau yang namanya iklan. Lalu dapat digunakan sebagai sarana permainan. Jadi, selain untuk belajar ataupun sebagai sarana mengiklankan suatu produk atau bisnis, jadi perangkat lunak dapat digunakan untuk bermain. Tapi ingat ya, bermain tidak lewat dari waktunya, atau tidak lupa waktu belajar, tidak lupa waktu sholat, tidak lupa waktu makan. Ya, bermain jangan terlalu lama. Ingat kesehatan mata. Lalu, perangkat lunak dapat digunakan sebagai hiburan, seperti mendengarkan musik, menonton film. Itu merupakan hiburan, ya. Lalu, sekarang kita akan mengenal perkembangan perangkat lunak. Perangkat lunak terbaru. Aplikasi perangkat lunak perkantoran yang sekarang populer di pasaran seperti Office buatan Microsoft. Seperti yang sekarang kita gunakan. Sebagian besar dari kita pasti mengenal yang namanya Microsoft Office. Ya, Microsoft Office merupakan sekumpulan aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah data atau word processor, pengolah angka, spreadsheet, dan presentasi. Namun, Microsoft Office bukan satu-satunya aplikasi digital perkantoran yang tersedia di pasaran. Sebelum adanya Microsoft Office, ada beberapa perangkat lunak yang pernah berkembang seperti WordPerfect, CWriter, dan WordStar. Lalu, berikut adalah perangkat lunak open source. Apa bedanya dengan Microsoft Office yang tadi? Ya, kalau Microsoft Office itu berbayar, perangkat lunak open source itu tersedia secara gratis. Perangkat lunak open source software adalah jenis perangkat lunak yang digunakan dan disediakan secara gratis. Beberapa jenis perangkat lunak open source yang dapat dengan mudah kamu dapatkan sebagai pengganti perangkat lunak yang mahal. Di antaranya ada Linux, OpenOffice, iOS, Mozilla Thunderbird, dan Android. Ya, jadi perangkat lunak itu ada dua jenis, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Dan terus kita harus pilih yang mana, Miss? Pilih sesuai kebutuhan. Ya, jangan kamu download program ini, download program itu, dan akhirnya tidak terpakai. Ya, gunakan program sesuai kebutuhan kamu, dan ingat jangan terlalu lama melihat layar monitor. Ya, tetap jaga kesehatan. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.